Selamat berjumpa. Baiklah, saat ini kita akan belajar tentang limbah padat untuk mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah. Ada beberapa pengertian mengenai limbah padat. Yang pertama, limbah padat merupakan limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Pengertian ini menurut SK SNI T 13/1990 F. Pengertian yang kedua, menurut Hadi Wiyoto 1983, limbah padat adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. Sumber-sumber limbah padat. Yang pertama berasal dari pemukiman, yang kedua dari kegiatan komersil, yang ketiga dari institusi-institusi, yang keempat dari tempat konstruksi dan penghancuran, yang kelima dari tempat-tempat pelayanan publik, yang keenam dari tempat treatment, pengolahan, yang berikut dari industri, yang terakhir dari pertanian atau perkebunan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, limbah padat yang berasal dari pemukiman atau residensial. Limbah padat ini terdiri dari limbah-limbah hasil kegiatan rumah tangga, baik keluarga kecil atau besar, dari kelas bawah sampai kelas atas. Limbah padat ini terdiri dari sampah makanan, kertas tekstil, sampah pekarangan, kayu, kaca, kaleng, aluminium, debu atau abu, sampah di jalanan, sampah elektronik seperti baterai, oli, dan ban. Selanjutnya, limbah padat daerah pusat perdagangan atau komersil. Limbah padat seperti ini terdiri dari sampah-sampah hasil aktivitas di pusat kota dengan tipe fasilitas seperti toko, restoran, pasar, bangunan kantor, hotel, motel, bengkel, dan sebagainya yang menghasilkan sampah seperti kertas, plastik, kayu, sisa makanan, unsur logam, dan limbah seperti limbah pemukiman. Selanjutnya, limbah padat institusional. Limbah padat seperti ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas institusi seperti sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan, dan sebagainya yang umumnya menghasilkan limbah padat seperti pada limbah padat pemukiman. Khusus untuk sampah rumah sakit, ditangani dan diproses secara terpisah dengan sampah lain. Limbah padat konstruksi. Limbah padat seperti ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas konstruksi seperti sampah dari lokasi pembangunan konstruksi, perbaikan jalan, perbaikan bangunan, dan sebagainya yang menghasilkan sampah kayu, beton, dan puing-puing. Limbah padat pelayanan umum. Limbah padat ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas pelayanan umum seperti daerah rekreasi, tempat olahraga, tempat ibadah, pembersihan jalan, parkir, pantai, dan sebagainya, yang umumnya menghasilkan limbah padat organik.
Selanjutnya, limbah padat instalasi pengolahan. Limbah padat ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas instalasi pengolahan seperti instalasi pengolahan air bersih dan air kotor, dan limbah industri yang biasanya berupa lumpur sisa ataupun limbah buangan yang telah diolah. Berikut limbah padat industri. Limbah padat ini terdiri dari limbah-limbah hasil aktivitas pabrik, konstruksi, industri berat dan ringan, instalasi kimia, pusat pembangkit tenaga, dan sebagainya. Yang terakhir, limbah padat yang berasal dari daerah pertanian dan perkebunan. Biasanya, limbah padat ini berupa jerami, sisa sayuran, batang pohon, yang bisa didaur ulang menjadi pupuk. Tugas kalian, tentukan limbah spesifik yang dihasilkan dari sumber-sumber penghasil limbah padat yang telah dijelaskan pada awal slide ini. Tidak boleh ada limbah padat yang sama dari sumber-sumber yang telah dijelaskan tadi. Demikian kuliah kita. Sampai jumpa pada topik-topik berikutnya.